Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini sumber yang kita bedah, wah unik banget nih. Haha, iya ya. Ini kutipan dari buku The Cheat Code, karya Brian Wong. Jadi gambaran besarnya, buku ini isinya kumpulan jalan pintas buat sukses gitu. Semacam life hacks tapi untuk karir ya. Betul, dan temanya cukup provokatif, jadilah versi dirimu yang lebih berani. Nah, di antara banyak kiat besar, ada satu yang kelihatannya sepele banget. Kiat nomor 51. Iya, kiat nomor 51. Gunakan tanda seru. Jujur aja, waktu pertama kali baca saya pikir, serius nih? Satu bab khusus buat tanda baca? Tapi ternyata ini bukan soal pelajaran tata bahasa kan? Ini soal strategi. Nah, tepat. Pertanyaan serius nih, itu justru inti dari diskusi kita. Kenapa sebuah buku bisnis yang serius mendedikasikan ruang untuk tanda seru? Iya, kenapa coba? Jawabannya, karena di dunia modern di mana komunikasi kita didominasi teks, email, chat, dan sebagainya, kita kehilangan elemen paling manusiawi. Nada suara dan ekspresi wajah. Tepat, sebuah titik di akhir kalimat itu bisa ambigu, bisa berarti, oke, selesai, atau bisa juga berarti, saya kesal. Dan penulis buku ini bilang, detail terkecil, bahkan satu karakter tanda baca, bisa mengubah total cara orang memandang kita. Oke. Mari kita selami lebih dalam. Kita mulai dari argumen utamanya ya. Penulisnya, Brian Wong, dia langsung buka bab ini dengan energi penuh. Dia langsung praktek ya? Betul. Kalimatnya begini. Tentu saja gunakan tanda seru. Tanda seru menarik perhatian orang. Dia bahkan pakai kata sungguh berkali-kali. Dan beberapa tanda seru juga kan? Iya. Nah, ini bikin saya langsung mikir. Coba deh Anda ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali Anda kirim email kerja dan benar-benar berpikir, tanda baca apa ya yang paling pas buat nunjukin antusiasme saya? Kayaknya jarang banget ya? Atau mungkin nggak pernah sama sekali? Hampir nggak pernah. Dan disitulah celahnya kan, kita memperlakukan tulisan profesional itu seperti esai sekolah. Kaku, formal, netral. Padahal, menurut penulisnya, netral itu sering dipersepsikan sebagai tidak tertarik Betul. atau tidak bersemangat. Poin kuncinya gini, tanda seru itu berfungsi sebagai pengganti energi yang hilang. Kalau kita ngobrol langsung kan, antusiasme kelihatan dari senyum, dari intonasi, dari anggukan kepala, gerakan tangan. Semua itu nggak ada di email. Jadi, tanda seru, ya, meskipun nggak sempurna adalah proksi terdekat yang kita punya untuk energi itu. Penulisnya bahkan bilang, tanda seru bisa menandakan kesuksesan, antusiasme, kepercayaan diri, dan kemampuan. Tunggu, kemampuan itu klaim yang cukup berani ya. Kalau antusiasme saya paham, tapi kemampuan, gimana ceritanya tanda baca bisa dihubungin ke kompetensi? Pertanyaan bagus. Jadi hubungannya tuh nggak langsung tapi lewat persepsi. Coba bayangkan ada dua kandidat, sama-sama kompeten. Oke, kandidat A, kirim email. Terima kasih atas waktunya, saya menantikan kabar selanjutnya. Titik, datar. Kandidat B, kirim. Terima kasih banyak atas waktunya tadi, saya sangat antusias dengan kemungkinan bisa berkontribusi di tim Anda. Pakai tanda seru. Energinya beda banget. Beda banget kan? Isinya sama tapi kandidat B terdengar lebih proaktif, lebih lapar akan kesempatan itu. Nah, energi positif itu seringkali dipersepsikan sebagai rasa percaya diri. Dan percaya diri sering dianggap cerminan dari kemampuan. Masuk akal. Persis, Anda terdengar seperti orang yang tahu apa yang Anda mau dan yakin bisa melakukannya. Oke, jadi ini bukan cuma soal terdengar ceria ya, tapi ada fungsi strategisnya untuk menghilangkan keraguan. Nah, ini jadi keingat contoh konkret yang dia kasih di buku, soal memilih desainer. Iya, itu contoh yang bagus sekali. Itu benar-benar membuka mata. Dia gambarin situasi di mana kita harus kasih keputusan lewat email. Kalau kita tulis, saya rasa kita harus memilih desainer nomor 2. Lemah banget kedengarannya. Lemah banget kan? Kata saya rasa itu udah nunjukin keraguan. Ditambah titik di akhir, ya udah, datar aja. Seolah-olah kita sendiri nggak yakin. Betul. Dan itu kan membuka ruang untuk perdebatan. Rekan kerja bisa gampang aja balas, oh kamu cuma rasa. Kalau saya rasa desainer #1 lebih oke. Keputusan kita jadi nggak final ya, lebih kayak saran aja. Nah sekarang kita bandingkan sama versi yang dia anjurkan. Yang lebih ballsy, yang lebih ballsy. Dia suruh tulis, saya sungguh-sungguh berpikir kita harus memilih desainer #2, 3 tanda seru. Mungkin agak berlebihan di beberapa konteks, tapi pesannya nggak bisa disalahpahami, tegas penuh keyakinan.
Tepat. Nggak ada lagi ruang untuk keraguan. Kita bukan lagi orang yang ragu-ragu, tapi pemimpin yang bikin keputusan. Dan ini nyambung banget sama filosofi bukunya yang lebih besar. Ada kiat lain, kiat nomor 7, judulnya Jangan Bertanya, Umumkan. Ah iya, Maksudnya, jangan minta izin. Umumkan aja niat atau keputusan Anda dengan percaya diri. Nah, tanda seru ini taktik mikronya untuk mendukung strategi makro itu. Tanda seru itu alat untuk mengumumkan. nah itu yang mau saya tanyakan. Apakah ini berlaku universal? Gimana dengan di Indonesia? Di mana budaya kerja di beberapa perusahaan, apalagi yang korporat besar kan, cenderung sangat formal. Dan hierarkis ya. Betul. Kirim email ke atasan pakai 3 tanda seru, apa nggak dianggap nggak sopan? Atau terlalu agresif? Tentu saja. Dan ini poin yang sangat penting ya. Nasihat ini, seperti semua nasihat lain, bukanlah resep mutlak. Ini adalah alat di kotak perkakas komunikasi Anda. Jadi bukan aturan baku. Bukan. Kuncinya bukan cuma gunakan tanda seru, tapi kenali audiens Anda dan gunakan secara strategis. Kalau Anda ngobrol sama tim internal yang seumuran, lingkungannya dinamis, tanda seru bisa sangat efektif. Tapi kalau ke dewan direksi, Nah, kalau Anda kirim laporan formal ke dewan direksi, mungkin satu tanda seru di kalimat penutup seperti "Terima kasih atas perhatiannya", itu udah lebih dari cukup. Pakai 3 bisa jadi bumerang. jadi ini soal kalibrasi ya. Soal kecerdasan kontekstual, bukan aturan hitam putih. Persis. Oke, tapi ada satu lapisan lagi nih, yang menurut saya paling mengejutkan, dan ini udah masuk ke psikologi. Penulisnya bilang, ketika Anda menggunakan tanda seru yang tepat waktu, Anda bahkan dapat meyakinkan diri sendiri tentang sesuatu yang mungkin tadinya Anda ragukan. Nah, ini bagian yang paling menarik. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang hal ini. Jadi, ini bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat diri kita sendiri. Benar. Dan ini ada dasarnya, konsep psikologis yang disebut self-signaling, memberi sinyal pada diri sendiri. Oke, gimana tuh maksudnya? Jadi gini, sederhananya otak kita itu nggak cuma ngasih perintah ke tubuh. Otak kita juga mengamati apa yang tubuh kita lakukan untuk mencari tahu apa yang harus dirasakan. Menarik. Contoh klasiknya itu penelitian soal tersenyum. Kalau orang diminta menahan pensil di antara gigi mereka yang memaksa otot wajah membentuk senyuman, mereka cenderung melaporkan perasaan yang lebih bahagia. Meskipun nggak ada alasan buat bahagia, Betul. Tubuh tersenyum, jadi otak berpikir, oh, kita sedang bahagia. jadi ini kayak efek fake it till you make it, tapi di level mikro ya. Jadi dengan mengetik tanda seru, seolah-olah kita berakting antusias. Dan otak kita menangkap sinyal itu lalu berpikir, oh, kita sedang antusias ya. Oke, ayo kita tingkatkan level antusiasme yang sebenarnya. Wow. Ini lingkaran umpan balik positif. Anda mungkin agak ragu soal proyek, tapi pas nulis email ke tim, Anda putuskan untuk tulis, saya yakin kita bisa selesaikan ini minggu depan, bukan semoga kita bisa selesai. Tindakan menulis kalimat percaya diri itu mengirim sinyal ke otak kita sendiri. Tepat. Itu bisa memperkuat komitmen Anda dan benar-benar mengurangi keraguan internal. Mirip seperti power posing itu loh. Berdiri dengan postur percaya diri bisa mengubah kimia di otak. Mungkin ini bisa kita sebut power typing. Power typing. Hah, saya suka istilah itu. Tapi, di mana batasannya? Di mana garis antara self-signaling yang positif ini dengan, katakanlah, menipu diri sendiri? Pertanyaan yang sangat tajam. Batasannya ada pada kesenjangan antara realitas dan proyeksi. Self-signaling ini efektif kalau dipakai untuk mendorong Anda melewati sedikit keraguan. Dorongan kecil ya? Iya, untuk mengubah keagaaran emosional dari level 6 ke level 8. Tapi ini nggak akan berhasil kalau Anda coba mengubah level 1 jadi 10. Maksudnya? Kalau Anda sama sekali nggak percaya sama sebuah proyek, merasa ini bakal gagal total, terus Anda paksakan nulis email super antusias, itu malah bisa jadi disonansi kognitif. Malah jadi merasa seperti penipu ya? Betul, dan itu bisa memperburuk perasaan Anda. Jadi ini bukan sihir, ini alat untuk amplifikasi, bukan fabrikasi. Oke. Itu penjelasan yang sangat jelas. Jadi ini alat yang kuat, tapi seperti semua alat yang kuat, pasti ada peringatannya. Tentu. Penulis membahas ini dengan cara yang jenaka banyak. Dia bilang, gunakan tanda seru, tetapi jangan menyalahgunakannya. Dia sengaja pakai 4 tanda seru di akhir. Untuk menunjukkan betapa konyolnya kalau berlebihan kan? Dan lucu. Dia bilang, menentukan kapan penggunaan tanda seru itu berlebihan itu seperti pornografi. Semua orang tahu kapan mereka melihatnya.
Hahaha, iya. Anda cuma merasakannya aja kan? Bener sekali. Kita semua pasti pernah dapat pesan yang isinya kayak, "Hai, aku punya ide bagus. Nanti kita rapat ya, kapan bisa? Rasanya agak panik dan nggak profesional ya. Betul. Bukannya terlihat antusias, malah kelihatan amatir atau mungkin sedikit tidak stabil. Tepat. Efektivitas tanda seru itu kan terletak pada kemampuannya untuk memberi penekanan, untuk menonjol. Kalau tiap kalimat diakhiri tanda seru, ya nggak ada lagi yang ditekankan. Semuanya jadi berteriak. Dan kalau semuanya berteriak, ya nggak ada yang kedengeran. Kekuatannya hilang. Kuncinya, seperti kata penulis, adalah penggunaan yang tepat waktu. Nah, tantangannya bagi Anda adalah melatih intuisi untuk tahu kapan sebuah momen butuh suntikan energi itu. Misalnya di awal email untuk memulai dengan nada positif. Selamat pagi semuanya. Bisa, atau di akhir untuk menutup dengan semangat. Mari kita buat proyek ini sukses besar. Atau di tengah untuk menekankan satu poin krusial. Dan target penjualan kita sudah tercapai. Nah, masing-masing punya dampak yang berbeda. Jadi, kalau kita rangkum nih menurut The Cheat Code, tanda seru itu jauh lebih dari sekedar tanda baca. Ini jalan pintas komunikasi. Jalan pintas untuk menyuntikkan energi, kepercayaan diri, dan kejelasan ke dunia digital yang seringkali dingin dan ambigu. Bahkan bisa jadi alat untuk meretas psikologi kita sendiri. Meningkatkan mood dan keyakinan dari dalam. Ini contoh sempurna bagaimana detail terkecil bisa jadi bagian dari strategi yang lebih besar. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, kiat kecil ini sebenarnya adalah miniatur dari seluruh filosofi buku ini. Kesuksesan, menurut penulisnya, itu bukan sesuatu yang pasif. Tapi sesuatu yang aktif ya. Sangat aktif. Sukses itu tentang mengelola persepsi secara sengaja. Baik persepsi orang lain terhadap Anda, maupun persepsi Anda terhadap diri Anda sendiri. Dan pengelolaan ini terjadi lewat tindakan-tindakan kecil. Dari cara berjabat tangan sampai ya itu tadi, tanda baca yang kita pilih di akhir email. Semuanya adalah pesan. Semuanya berkontribusi pada citra yang kita bangun. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Buku ini menyoroti kekuatan tersembunyi dari tanda seru. Sekarang, coba deh Anda pikirkan, elemen kecil apa lagi dalam komunikasi Anda sehari-hari yang tanpa sadar mengirimkan pesan tentang siapa Anda? Contohnya, cara Anda menutup email. Apakah selalu pakai hormat saya yang sangat formal, atau selam hangat, atau mungkin cuma inisial nama Anda? Masing-masing mengirimkan sinyal yang beda banget kan? Beda banget. Tentang kepribadian Anda, hubungan Anda dengan penerima. Atau penggunaan emoji dalam komunikasi profesional. Apakah Anda nggak pernah pakai sama sekali, yang mungkin bikin Anda terlihat serius, tapi mungkin juga kaku? Atau Anda menggunakannya secara strategis untuk melunakkan permintaan atau menunjukkan nada bersahabat. Bahkan foto profil Anda di LinkedIn. Ah, betul. Apa pesan dari foto itu? Apakah foto itu bilang, saya kompeten dan mudah diajak kerjasama? Atau, Saya mengambil foto ini 10 tahun yang lalu. iya kan? Semua detail ini, seperti tanda seru, adalah kuas-kuas kecil yang kita pakai untuk melukis potret profesional diri kita di benak orang lain. Mungkin kelihatannya nggak signifikan satu persatu, tapi secara kumulatif, mereka menciptakan sebuah citra yang utuh. Jadi pertanyaannya untuk Anda adalah, jika Anda bisa melakukan audit terhadap sinyal-sinyal kecil ini, pesan apa yang sebenarnya sedang Anda kirimkan saat ini? Dan perubahan kecil apa, sekecil menambahkan satu tanda seru, yang bisa Anda buat hari ini, yang mungkin bisa mulai mengubah persepsi itu ke arah yang Anda inginkan?